Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Amri dari Universitas Pancasakti Bekasi, semester 7 dengan NIM 872031911500. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembangunan dan pengelolaan bisnis bagi pemula dalam mata kuliah simulasi bisnis. Yang pertama, Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu memahami tentang membangkitkannya ide-ide bisnis, melihat peluang usaha untuk memulai bisnis, mengetahui tentang usaha kecil, mengetahui bagaimana memulainya usaha, mengetahui bagaimana menjalankan usaha, mengetahui cara menetapkan sasaran bisnis, mengetahui bagaimana menerumuskan strategi bisnis, mengetahui proses manajemen dan bisnis, mengetahui tingkat manajemen dan bisnis, mengetahui tipe-tipe manajemen yang dibutuhkan dalam bisnis, mengetahui keterampilan SDM yang diperlukan, dan memahami pentingnya membangun budaya perusahaan dalam bisnis. Selanjutnya, ide bisnis membangun. Suatu bisnis dimulai dari pemeliharaan ide tentang bagaimana, apa, di mana, dan cara memulai bisnis tersebut. Suatu bisnis dimulai dari munculnya ide cemerlang dalam bentuk seseorang tentang keinginan mengembangkan usaha dan harapan akan keberhasilan usaha tersebut. Bentuk ide suatu bisnis akan berbeda pada setiap orang sesuai karakter, pengalaman, keahlian, pengaruh lingkungan, atau sensi yang dimiliki. Ide bisnis memulai hobi, mengamati, membantu orang, ide orang, kolaborasi, terbitkan, catat secara hukum, adakan pertunjukan, nasihat orang lain, dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya, peluang bisnis. Titik fokus pertama dalam entrepreneurship adalah apakah seorang melihat yang memungkinkan terciptanya rangka berpikir baru dalam rangka menciptakan dan menghabiskan sumber daya untuk menghasilkan profit. Peluang bisnis merupakan kesempatan bagi seorang untuk membuka usaha sesuai keinginan, kemampuan, kekuatan, atau pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya, faktor-faktor peluang bisnis. Perubahan teknologi. Perubahan teknologi merupakan peluang usaha karena mungkin orang untuk mengoleksikan sumber daya dengan cara berbeda dan lebih potensial. Berbagai provider warnet, industri komputer telah menjadi lahan usaha baru dengan adanya perubahan teknologi dari konvensional ke internet. Perubahan politik dan kebijakan. Perubahan politik dari orba reformasi dan perubahan kebijakan dari pusat ke otonomi daerah merupakan perubahan demografi. Struktur demografi juga membuka peluang usaha. Demografi Yogyakarta sebagai kota pelajar dan budaya juga dikenal sebagai daerah tujuan bagi pensiunan. Hal ini membawa dampak bagi jenis usaha yang dikembangkan di Yogyakarta. Selanjutnya, faktor-faktor peluang bisnis selanjutnya dari instansi pendidikan. Instansi pendidikan sebagai pusat penelitian adalah sumber peluang usaha dengan memanfaatkan hasil penelitian. Menemukan bahwa jumlah ilmuwan dan universitas dalam suatu daerah berkolaborasi dengan meningkatnya jumlah perusahaan bioteknik dan hak paten yang dihasilkan akses internet. Informasi mungkin seorang memperoleh peluang membuka usaha dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahuinya. Beberapa orang mampu mengenali peluang lebih baik karena memiliki versi pengalaman hidup. Versi dalam pengalaman hidup menyediakan akses pada informasi yang baru dan dapat membantu seseorang dalam menemukan peluang karena sebuah informasi yang baru kadang memiliki elemen yang hilang dan membutuhkan
kecermatan bahwa peluang baru telah hadir. Selanjutnya, ikatan sosial. Ikatan sosial meningkatkan kemungkinan seorang dalam menemukan peluang usaha melalui interaksi dengan orang lain atau jaringan sosial mereka. Struktur dari jaringan sosial akan mengetahui informasi yang diterima dan menggelontorkan informasi tersebut. Kepribadian berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan peluang. Motivasi, hal yang tak kalah penting dalam entrepreneurship adalah motivasi. Ketika kumpulan seorang dihadapkan pada peluang yang sama, mempunyai keterampilan yang hampir sama, dan informasi yang sama, maka orang dengan motivasi tertentu akan memanfaatkan peluang. Karakteristik konotif merupakan faktor yang mengetahui bagaimana seseorang berpikir dan membuat keputusan. Dalam membuat keputusan positif tersebut ditujukan karakter konotif yang membantu entrepreneur untuk menekankan cara bagaimana memanfaatkan peluang usaha. Yang terakhir, memulai bisnis, menetapkan tujuan dan sasaran. Penjabaran atas tujuan usaha, strategi yang dipakai, simulasi di lapangan, dan sarana yang diharapkan bermula penjualan. Membuktikan seberapa besar produk yang akan dilakukan terjual, jumlah persediaan barang di gudang, luas ruang usaha yang akan dipakai, dan tenaga kerja. Rencana keuangan. Rencana modal awal untuk dibutuhkan dengan dana cadangan yang tersedia. Titik peluang pokok, rencana keuangan, serta aliran kas. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.